Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman di channel kita, Teman Lomba, dan kembali lagi bersama aku Alfred yang bakal membersamai teman-teman dalam series belajar Excel. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan ngelakuin atau ngerjain salah satu soal Excel dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas latihan Excel untuk admin rental kendaraan. Nah, di mana di sini ada biaya kayak biaya sewa dan sebagainya. Dan seperti biasa teman-teman di sini ada petunjuk atau ketentuan yang mana akan membantu teman-teman ketika mau mengerjakan. Misal teman-teman mau ngerjain secara mandiri di rumah nyoba gitu kan. Itu bisa banget teman-teman. Ikutin aja petunjuknya dan teman-teman kalau mau untuk download atau unduh kumpulan soalnya itu bisa teman-teman klik aja link yang udah dibagikan di deskripsi video ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya tabel utama dengan banyak sel kosong dan otomatis perlu kita kerjakan. Serta ada tabel referensi yang akan membantu kita dalam pengerjaannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai teman-teman untuk soal yang pertama. Pertama, ambil nama customer, kota, dan tipe customer dari tabel customer menggunakan VLOOKUP berdasarkan customer ID. Oke, pertama kita gunain VLOOKUP gitu ya. Nah, aku juga mau menyampaikan ini gak bosan-bosan ya buat teman-teman. Jangan lupa kalau kita gunain Excel sekarang udah canggih banget ketika teman-teman gunain suatu fungsi atau rumus dia tuh bakal ngasih tahu kita apa aja yang perlu diinput. Jadi gak bakal kelupaan buat kita, gak usah khawatir ada yang terlewat gitu ya. Pertama, masukkan lookup value-nya di sini customer ID. Ya, kemudian tabel array-nya pakai yang ini teman-teman, masukin tabel array-nya. Bentar. Set sampai sini dan pakai tanda dolar. Kenapa tanda dolar? Biar tabel array ini dia nggak geser kanan kiri atas bawah. Selanjutnya, call index number untuk nama customer dia di 1, 2. Maka di sini 2 dan false ya. Kenapa false? Karena kita ingin hasil yang eksak. Nah, tinggal di drag and drop. Nah, selanjutnya untuk kota dan tipe customer. Kalau teman-teman sadar, dia itu masih sama. Masih sama apa, Kak? Nih, ini bisa di copy dulu ya. Terus paste di sini. Nah, samanya apa? Pertama, dia pakai lookup value-nya sama pakai customer ID. Tabel array-nya juga sama, yang tabel ini kan, tabel customer. Nah, cuma ada yang perlu kita rubah yaitu call index number-nya. Kalau kita masih pakai 2, maka di sini bakal nampilin lagi nama customer, sedangkan yang kita butuhkan adalah nama kota. Maka diubah jadi sesuai dengan call index number kota 1, 2, 3, 3 ya, dan enter. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal drag and drop. Begitupun dengan tipe customer, teman-teman tinggal masukin dan ganti call index number-nya jadi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 dan teman-teman dapat sisanya tinggal di drop aja gitu. Nah, selanjutnya ambil nama kendaraan, kategori, tarif per hari, dan modal per hari dari tabel kendaraan menggunakan VLOOKUP gitu kan. Berdasarkan vehicle ID. Berarti ini lookup value-nya dari tabel yang ini ya teman-teman. Ini juga pakai VLOOKUP, teman-teman masukin aja VLOOKUP-nya, lookup value-nya ini, dan tabel array-nya masukin teman-teman yang ini. Nah, ketika udah, teman-teman jangan lupa pakai iya tanda dolar seperti biasa. Kemudian untuk nama kendaraan, call index number-nya 1, 2, 2 dan false juga gitu. Nah, ke bawahnya tinggal di drop aja gitu ya. Nah, ini juga sama untuk kategori, kemudian tarif per hari dan tadi apa lagi? Tarif per hari dan modal per hari itu kan sama ya dari tabel array yang ini, terus lookup value-nya juga sama pakai vehicle ID, maka ini bisa di Ctrl C aja rumusnya gitu ya. Cuma diganti pakai call index number kategori yaitu 1, 2, 3. Maka angka 2 di sini ganti pakai 3 teman-teman. Jadi tinggal di drag and drop. Nah, udah terus tarif per hari juga dari sini ya. Ini tarif per hari tinggal di Ctrl V aja. Cuma ini angka 2-nya diganti jadi 1, 2, 3, 4. 4 ya teman-teman. Masukin 4 dan enter. Ke bawahnya tinggal di drop aja. Selanjutnya itu modal per hari. Ini bisa pakai yang sama ya. Cuma angka 2 itu diganti jadi 1, 2, 3, 4, 5. Pakai angka 5, enter teman-teman. Dan ke bawahnya tinggal di drop aja gitu. Nah, untuk lama sewa ini
tanggal kembali dikurangi tanggal sewa sama dengan tanggal kembali dikurangi tanggal sewa gitu ya. Kita dapatlah lama sewanya berapa hari gitu. Nah, sedangkan biaya sewa itu adalah lama sewa dikali tarif per harinya gitu. Maka ini lama sewa dikali tarif per harinya. Kita dapat biaya sewanya. Nah, selanjutnya untuk biaya driver, kita cek dulu. Biaya driver itu 25.000 dikali lama sewa. Jika pakai driver dan jika tidak maka nol. Oke, jadi kita cek dulu apakah dia pakai driver gitu kan. Jadi kita cek dulu pakai if, berarti pakai fungsi logik apakah dia sama dengan iya gitu kan. Nah, jika iya, maka dia tuh harus berapa? 250.000 sama dengan 250.000 dikali lama sewanya. Selain itu, dia tuh nol kalau gak pakai supir. Tinggal diantar aja. Nah, ini dia pakai driver dan dia 2 hari. Berarti 250.000 dikali 2 hari sama dengan 500.000. Ke bawahnya tinggal di drop aja ya teman-teman. Selanjutnya ada biaya antar. Biaya antar ini diambil dari tabel biaya antar menggunakan HLOOKUP berdasarkan kota. Biasanya kalau sewa mobil itu atau sewa kendaraan itu ada layanan antar. Jadi teman-teman gak perlu apa ya datang langsung ke lokasi rentalnya, tapi teman-teman bisa calling aja, tapi tetap ada biaya antarnya. Nah, sekarang pakai HLOOKUP. Nah, kenapa sih pakai HLOOKUP? Jadi gini teman-teman, karena gitu kan, bentar, biaya antarnya ini pakai kotak, ya, pakai kotak gitu kan, untuk lookup value-nya dan dari sini tabel array-nya. Nah, kenapa pakai lookup? Karena kalau teman-teman sadar, ini tuh dia berupa baris ya. Berupa baris antara lookup value-nya ya. Lookup value-nya di sini nama kota dengan nilai yang ingin kita cari. Dia berupa baris, makanya dia horizontal dan kita pakai lookup. Tapi kalau tadi dia kan nilai yang jadi lookup value atau key value-nya itu berupa kolom atau vertikal dan nilai yang kita cari juga kolom 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 vertikal vertikal vertikal, maka kita pakai VLOOKUP ya. Jadi sekarang jangan bingung lagi kapan kita gunain VLOOKUP, kapan gunain VLOOKUP gitu ya. Dua dan false ya, enter, terus di drop aja. Nah, selanjutnya untuk diskon. Diskon ini kita lihat lagi. Jika dia corporate kasih diskon 10% kali biaya sewa. Jika tipe customer sama dengan corporate ya. Jika itu selain itu maka dia nol. Oke. Jadi cek dulu sama dengan if gitu kan. If tipe customernya mana ini sama dengan corporate, corporate gitu kan. Maka dia kasih diskon 10%. 10% dikali biaya sewa gitu kan. Tapi jika enggak dia nol aja. Tinggal di enter gitu ya, teman-teman. Nah, kita cek dulu, bener gak? Itu benar, kali ini personal, dia gak dapat diskon, tapi yang lainnya, misalnya yang ini dia dapat karena dia corporate gitu kan. Itu jangan lupa dicek lagi gitu. Siapa tahu ketika teman-teman ngerasa, oh udah bener kok gitu. Tapi pas dicek, oh ternyata gak sesuai, makanya perlu dicek lagi. Bukan hanya fokus pada kecepatan, tapi juga pada ketepatan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pindah ke total tagihan. Total tagihan ini sama dengan biaya sewa tambah biaya driver kalau tadi pakai supir dan biaya antar dikurangi diskon corporate kalau dia pakai corporate jenis customernya ya. Makanya di sini sama dengan biaya sewa ditambah biaya driver ditambah biaya antar dikurangi diskon. Terus ke bawahnya tinggal di drag and drop aja. Nah, kalau sisa bayar gitu kan. Sisa bayar ini sama dengan total tagihan dikurangi deposit. Nah, biasanya kan ada deposit juga tuh. Total tagihan dikurangi deposit. Deposit itu biasanya kayak ya buat di awal aja. Jadi di awal tuh kadang-kadang nggak perlu sampai bayar lunas. Nanti pelunasannya ketika udah selesai nyewanya gitu. Tapi perlu ada deposit sebagai jaminan. Nah, terus profit ya. Profit ini adalah kita cek lagi. Ini margin biasanya total tagihan dikurangi lama sewa dikali modal per hari. Oke. Sama dengan total tagihan dikurangi dalam kurung lama sewa dikali modal per hari. Gitu. Maka kita dapat marginnya gitu atau profit gitu ya. Nah, udah selesai tuh gitu. Selanjutnya untuk status transaksi gitu kan.
Belum bayar jika depositnya sama dengan nol, DP masuk jika sisa bayarnya lebih dari nol, dan lunas jika sisa bayarnya kurang dari sama dengan nol. Oke, berarti pertama kita pakai fungsi logika dulu atau if, karena kita mau ngecek apakah dia depositnya sama dengan nol. Kalau depositnya sama dengan nol, berarti dia belum bayar. Terus, kalau sisa bayarnya kurang dari sama dengan nol, artinya dia ini apa? Artinya dia kan sisa bayarnya kurang dari nol, berarti dia udah lunas dong. Nah, terus jika dia sisa bayarnya masih ada gitu kan, artinya ya berarti tagihannya masih ada, artinya dia baru DP masuk gitu. Jadi di sini bisa dicek teman-teman sama dengan if dalam kurung sisa bayar sama dengan nol, koma, maka lunas gitu kan. Koma if dalam kurung buka, sorry, sisa bayar ini lebih besar daripada nol, koma, maka yaitu DP masuk. Nah, selain itu, maka dia tuh lunas. Jadi kita gak perlu pakai if, misal ini kurang dari sama dengan nol, kurang dari nol, dia lunas. Nggak perlu karena kita kan udah ngecek tuh tadi kalau sama dengan nol, dia lunas. Terus eh apa? Kalau dia masih ada lebih dari nol, sisa bayarnya berarti dia baru DP masuk gitu. Karena masih ada tagihan. Tapi selain itu ya lunas gitu. Atau kalau di sini belum bayar, DP masuk dan lunas. Sorry, sorry. Oh, belum bayar jika deposit nol. Sorry, sorry. Jadi, belum bayar ini jika depositnya nol. Berarti bukan status transaksi di sini, tapi bukan sisa bayar, tapi jika depositnya sama dengan nol, maka dia tuh belum bayar. Alias ya belum bayar sama sekali gitu kan. Belum DP. Nah, selain DP tuh lunas. Jadi kita ngecek dulu nih. Kalau misal deposit dia nol, artinya dia emang belum bayar sama sekali. Terus ngecek lagi apakah sisa bayarnya lebih dari nol. Kalau iya berarti dia DP masuk karena dia udah bayar tapi masih ada sisa gitu kan. Nah, terus ngecek lagi kalau misalkan nggak ada sisa bayar otomatis kan nol sisa bayarnya alias udah lunas gitu ya. Maka di sini lunas. Gitu ya cara bacanya teman-teman. Tuh, tinggal di enter aja. Oke, kurang satu tanda kurung tutup. Kalau misalkan teman-teman nemuin error kayak gini, gak perlu panik. Teman-teman fokus aja baca apa sih yang kurangnya gitu. Karena justru cara teman-teman nge-solve the problem itu lebih penting daripada takut karena ada problem gitu. Enter aja, terus teman-teman drop ke bawahnya. Nah, sampai sini pekerjaan kita udah selesai nih teman-teman. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman. Dan aku mau menyampaikan kalau misalkan teman-teman ada kendala atau mau konsultasi boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti aku akan bantu jawab teman-teman. Atau kalau teman-teman mau nyoba latihan boleh banget klik link kumpulan soal di deskripsi. Dan bahkan itu nanti akan ada grup WhatsApp-nya. Teman-teman bisa gabung grup itu gitu kan. Barangkali nanti mau tanya-tanya seputar soal-soal yang ada yang kita bagikan ya gitu. Dan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku makin semangat lagi bikin soal dan pembahasannya tentunya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu teman-teman. Terima kasih. Sehat-sehat.